wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'alal isra'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi bil kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyar wa amma ba'da. Al-Fatihah biniyatul istiqamah biniyatul qubul biniyatul barakah ala man wa sallallahu sholih wa ala man wa man bana hadhihi al-mu'assasah jama'atul ikhwan wa suluh taburin wa lidami hadhihi quburi man hadara bi hadzal majlis mubarak ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa sallallahu sholih wa ila jasadi wa ruhi abi wa ummi wa suhri wa zawjatil mawdhah wa mafadi Alhamdulillah wa binti wa rijal ikhwan wa khadam al-amidana Husan fi karamasan bahumul Fatihah. Para ulama, para masyayikh, para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada pimpinan Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan. Insyaallah yayasan ini akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muridnya semakin banyak dan berkah, gedungnya semakin tinggi dan bertambah. Yayasan ini insyaallah akan istiqomah ila yaumil qiyamah. Dengan muliakan para kepala sekolah baik SD, SMP maupun SMA Jamaatul Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa kepada pimpinan Quran Center. Insyaallah kegiatan ini akan menjadi sebab kita sama-sama besok kalau meninggal dunia akan diberi husnul khotimah. Ini karena jadwalnya pengganti ya, pemain pengganti. Mungkin materinya tidak melanggar yang kemarin, tapi materinya kurang terbuka kitab. Terbuka dapatnya ayat ini kira-kira. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Jadi setiap manusia Bapak Ibu itu akan mengalami kematian. Pasti. Maka paling enak itu kata Gus Dur. Paling enak itu ya Allah, aku minta mati seperti matinya fulan. Ada pada suatu ketika Gus Dur itu ditanya, Gus, dan kalau doa gak pernah panjang itu kenapa Gus? Kata Gus Dur, aku kalau berdoa gak pernah panjang karena aku selalu berdoa begini, ya Allah, aku minta apapun yang diminta oleh Syekh Ziyodikdo. Dari Syekh Ziyodikdo, makamnya ada di Blitar. Alim Blitar, seorang ulama besar, masyhur, alim, jasanya utuh, sampai sekarang masih utuh. Maka beliau kalau minta sama Allah cukup itu, ya Allah saya minta matinya seperti orang ini. Makanya matinya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa mengurangi dan menambah kematian, tidak bisa, kecuali yang berubah takdirnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka dengan la tafiru tidak mungkin bisa lari dari kematian, pasti akan mati. Makanya kita harus siap dan menyiapkan kematian, Bapak Ibu. Cuma tenang mawon ya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu pasti akan meninggal. Kalau sudah waktunya meninggal tidak akan bisa mempercepat dan menunda. Cuma kalau orang soleh seperti panjenengan itu ada tanda-tandanya. Pak, apakah mati itu sakit Pak? Katanya begitu. Pada suatu ketika Nabi Isa itu yukhrijul hayyan dal mayyiti, pernah menghidupkan orang mati setelah 500 tahun meninggal dunia. Ditanya, "Mada tashkur?" Apa yang paling kamu rasakan sampai sekarang kamu meninggal dunia? Kata si Fulani, "Ashkuru, aku sampai hari ini 500 tahun yang lalu aku meninggal dunia, sakitnya dicabut nyalanya oleh malaikat Israel itu belum hilang. Makanya negara kita juga mengingatkan man shalla alayya asyra marrah. Barang siapa orang yang setiap hari sholawat 10 kali kepadaku, kata Rasulullah, maka malaikat Israel mengatakan,
fa'akhud ruhahu kama ba'tubidu ruhahu kama qabadul arwah al-anbiya al-mursalin. Barang siapa orang yang setiap hari baca sholawat minimal 10 kali, baik dahulu habis sare Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli 10 kali, maka Allah akan mencabut, malaikat akan mencabut nyawa panjenengan selembut malaikat mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Dulu gitulah penak Masya Allah. Itu karena di dalam kitab Bada'iul Akbar, sakitnya dicabut nyawa itu seperti disamurai. Makanya kalau ada orang memandikan jenazah Bapak Ibu tidak boleh dikonsoi, kan namun distoto, tidak boleh dikonsoi. Kenapa? Karena harokatul mayyit kan harokatil hayy, dia baru saja merasakan sebuah sakitnya luar biasa ketika dicabutnya nyawa. Makanya dengan kita Nihayatul Zaid, kalau Imam Nawawi di Gunung Tika perlu ditanya, artis meninggal dunia tidak ada kecelakaan, Angel ditanya sama wartawan itu bagaimana menurut pandangan panjenengan sebagai ini ahli pengeluar fatwa saja meninggalnya Vanessa Angel insya Allah husnul khotimah syahid. Tak bisa, man mata fujaatan mata syahidan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mendadak itu biasanya meninggalnya mati syahid. Jadi kata Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi jangan ambil ngajinya tadi kita baca siut, nah itu syahid dengan lagi. Kesal. Nah, cuma bagi orang yang soleh dan orang yang dikehendaki tidak disiksa di neraka Allah, ketika dia meninggal dunia kadang-kadang diberi sakit terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabul marad. Kenapa? Ila ahalullah ta'ala al-abda. Ketika Allah mencintai seorang hamba ibtalah, biasanya diberi sakit kalau dia melakukan sebuah kemaksiatan. Makanya jenengan itu ada kiai umuman mungkin kiai ini baru saja melakukan maksiat. Tapi kalau orang itu orang yang ahli maksiat, bukan orang soleh, walaupun dia bermaksiat tidak akan pernah diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah membiarkan orang ini besok di akhirat disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi nak jenengan diperparingi gerah, alhamdulillah. Jenengan diperparingi murid sing boten patek manut, alhamdulillah. Mungkin Allah mengganti dosaku dengan dikasih murid yang kurang manutan. Kira-kira begitu. Cuma mafhum mukhalafahnya loh. Berarti kalau orang itu pengen hidupnya bahagia, nggak mudah sakit, hidupnya jauh dari musibah, maka tarkil ma'asyi, kuncinya adalah tinggalkan maksiat. Mari dengan cek orang-orang soleh itu kalau mau meninggal dunia, kalau dia hidupnya mungkin pernah maksiat itu biasanya sakit, tiba-tiba sembuh. Dan pas dia tiba-tiba sembuh ini, kita harus harus persiapan. Biasanya tiba-tiba sembuh itu biasanya dia mau meninggal dunia. Dan itu banyak betul itu. Wa mautu syakhsi ala hayatih. Hidup matinya seseorang itu tergantung hidupnya. Ada dokter meneliti, beberapa suster meneliti Pak. Biasanya nak uripe, jadi ada 100 orang meninggal dunia, 100 orang disurvei. Dari 100 orang itu ada 50 orang yang ketika ditalqin, ayo mengucapkan la ilaha illallah itu mudah. Dari 50 orang dan 50 orang yang bisa dan tidak bisa tadi itu disurvei. Ternyata hampir semua 50 orang yang disurvei itu, yang bisa baca Allah itu, hidupnya memang dulu terbiasa datang di majelis ilmu dan majelis zikir. Lalu 50 orang yang akan ditalqin itu ternyata memang hidupnya dulu di akhir di dunia itu jarang berzikir dan jarang sholat serta jarang datang di majelis ilmu. Makanya kalau aku semua berfoto, kalau jenengan kata ini insya Allah kapan pun meninggal dunia tampil di talqin maus la ilaha illallah tampil. Soalnya hidupnya ahli pengajian insya Allah matinya juga mudah. Ini kita lihat dari beberapa universitas di dunia. Kemudian di dalam kitab Bada'iul Akbar dikatakan idza jaa ajalu, ketika orang itu mau meninggal dunia, maka itu kesempatan terakhir iblis
untuk menyesatkan panjenengan dan kita semuanya. Maka dikatakan lau subbah ma'ul bahri, andaikan lautan disokke tenggene mulutnya orang yang mau meninggal dunia, maka hausnya mau meninggal tidak akan hilang gara-gara satu lautan dimasukkan ke mulutnya orang yang mau meninggal dunia. Nah, ini walaupun tidak bisa menghilangkan hausnya mau meninggal itu, minimal menurut Imam Syafi'i tetap ditetesi. Kalaupun tidak bisa menghilangkan hausnya, minimal mengurangi prekosoni sakaratul maut. Makanya ada yang sedo Pak, pertama nih, pertama ampun ditinggal, didepi. Yang kedua ditetesi air minum, tes. Kenapa? Karena dia kehausan. Yang ketiga, ketika mau meninggal diterukin la ilaha illallah. Yang keempat, jangan kata besok. Iblis itu akan yusobiru bisurati man yu'adzim, akan menyamar menjadi orang yang dimuliakan oleh si orang yang sakaratul maut tadi. Jadi misalnya si A mau meninggal dunia, misalnya si A mau meninggal dunia, mebo jadi kepala sekolah Jamaatul Ikhwan. Kan biasanya untuk kali Pak, yang satu nanti membawa air minum, arak, yang satu nanti nggak bawa apa-apa. Kalau kamu mau ikut saya, nyembah saya, nanti kamu tak kasih di air minum, kan dia kehausan. Makanya kalau ada orang meninggal dunia itu ditetesi, jangan ditinggal, kita kasih. Kadang-kadang mebo menjadi gurunya, kadang-kadang mebo jadi kiainya, dan itu biasanya begitu. Makanya kemarin ketika aku dari Bapak Tolong masuk ke rumah sakit itu, saya tanya ke suster, ada tanda-tanda nggak? Nggak ada. Suster paham kalau ada orang di rumah sakit kok gini, ayo nih, ada yang ngajak itu biasanya hampir meninggal dunia. Kalau nggak ada, berarti anak kira-kira gitu. Jadi kira-kira begitu, itu sudah menjadi tanda-tanda. Bahkan di rumah sakit itu biasanya para dokter, suster pun sudah punya insting masalah seperti itu. Menganggap beberapa dokter. Nah, kalau kita jombang dan kiai Pak, kiai ini pun ketika meninggal dunia dirukun dari keluarga itu. Ayo Bapak, la ilaha illallah, betul turun pagi gini. Gini. Kemudian ternyata bahaya ini nggak jadi meninggal dunia. Kemudian setelah bahkan nggak jadi meninggal dunia, sehat lagi ditanya, Pak, kenapa kemarin jenengan ketika sakaratul maut hampir meninggal, kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Beliau mengatakan, ketika aku mau meninggal dunia, aku teringat kata guru pas aku ngaji bahwa dalam keadaan sangat haus akan ada iblis yang yusobir bisurotin nas, akan mebo menjadi orang yang kita muliakan. Nah itu nanti akan dikasih. Kalau kita terima itu berarti kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menolak berarti kita selamat dari godaan iblis yang terakhir dalam hidup kita. Nah, aku gini-gini itu bukan kok mau membaca Allah, bukan, tapi aku gini-gini menolak pemberian si iblis. Paham ya? Nah, di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa fa'inna min alamati qurbil mauti al-hashrajah. Jadi biasanya tanda-tanda orang mau meninggal dunia itu pertama kelopak matanya ini ke bawah. Jadi kira-kira ini terus ke bawah, menghadap ke bawah. Kalau di rumah sakit ada orang matanya kiri-kirinya menuju ke bawah, itu tanda-tanda pertama mau meninggal dunia. Minal mari wa minha al-ghurghur. Di dalam kitab yang lain mengatakan ada seperti cahaya melingkar di wajahnya. Itu orang itu kayak wajahnya kok cerah sekali. Ya di sini ada kata wajah. Duh, masya Allah wajah cerah banget loh. Ini tanda-tanda. Kemudian di dalam kitab yang lain dikatakan biasanya 100 hari sebelum meninggal dunia itu ada harorah, badannya itu ada anget-anget dulu kok. Tiba-tiba panas ya, ada apa ya? Panas banget ya, mau pulang. 40 hari ahram, 40 hari lebih panas lagi, lebih sulit lagi. Padahal dia nggak sakit, tapi panas sekali. Kemudian 7 hari sebelum meninggal dunia, maka kalau di dalam kitab Da'watun Nabiyah dikatakan malaikat itu bayadu. Kalau bahasanya malaikat itu melakukan survei lapangan gitu, dicek di rumah. Terus di hari kedua, hari kelima ngecek lagi. Makanya orang-orang tertentu yang hatinya bersih kadang-kadang bisa melihat, oh orang ini beberapa hari lagi mau meninggal dunia.
tahu, orang-orang yang bersih tahu, karena dia bisa melihat malaikat, melihat atau merasakan datangnya malaikat, maka bisa kita tidak lebih dari 7 hari meninggal seperti itu. Karena sih, aku dan anda sekarang bukan itu, ibu-ibu ada sekarang bukan itu. Aku ya, aman berarti aman. Nah, terus dari ayat ini Bapak Ibu disunahkan bagi panjenengan antak tubal wasiyah wa tardo'at tahtal saja. Disunahkan bagi orang yang ingin hidupnya mulia di akhirat sudah menulis wasiat terus ditaruh di bawah bantal. Ada Nabi mencontohkan menulis wasiat Pak ditaruh di bawah bantal. Jadi nonton ya, untuk Inggris mangke ngetek wasiat. Kalau aku meninggal dunia, tolong jangan nikah lagi. Kalau aku meninggal dunia, tolong dimakamkan di makam haji dekat dengan makamnya para ulama, para salafus itu. Saya paling penting itu Pak, itu. Nah, jenengan meninggal itu sebenarnya pastikan jenengan makamnya tidak di dekat orang non muslim. Jangan betul. Kenapa? Madzhab mengharamkan orang Islam dimakamkan di dekatnya orang non muslim. Kenapa? Lianna asyadda adzabin, karena saking pedihnya adabnya orang non muslim itu mengganggu orang Islam yang disiksa oleh malaikat. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat di dalam beberapa kitab itu bila ja'a malaikat dan malaikat maka kalbatul khotib malaikat itu sing mau karena kena rawu di koyo gede jedua diberamu kali diberamu toh tidak nanya sah. Nah, orang Islam yang disiksa oleh malaikat keberebukan saking dahsyatnya siksanya orang muslim. Makanya menurut madzhab haram dalam tadi maksudnya begini. Hadis ini menjadi hukum fikih bahwa orang Islam yang non muslim tidak boleh dimakamkan dalam satu kompleks kecuali terpaksa. Misalnya, nah jangan ampun. Makanya saat ini dan inden, sama inden apa derek Pak? Bukan inden derek. Kan tugas berapa di sekitar kalau di makam haji 8 juta lah. Cari yang dekat makamnya Mbah Siroj, cari yang dekat makamnya Mbah Mustafa Daris, cari yang dekat makamnya Mbah Inden Jaksaren, pendiri motor Jaksaren, cari yang dekat makamnya Mbah Abdul Mana dan suruh dekat ulama di Inden Pak. Karena bahwa dipastikan punya tempat yang mulia. Nah tadi, karena menurut pendapat fakih kalau misalnya ada orang Islam dan muslim dimakamkan berdampingan, misal belum membusuk jenazahnya wajib dipindah, wajib dipindah. Itu sebagian besar. Jadi untuk memiliki monggo tulis pasti tulis taruh di bawah bantal jenengan. Namun kita ada di kasur. Kalau bantal kita kan dicuci setiap beberapa hari sekali ya. Soalnya kita ada di kasur. Biar makanya biasanya ada kiai itu yang pertama kali dibuka kasurnya dulu. Ada wasiat yang kira-kira. Nah, kita bagi sunnah membuat wasiat itu sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, kalau orang sudah meninggal dunia, maka yang perlu diperhatikan adalah wayulatifu mafasilihi pakai mafasilihi. Pertama, nah ada yang situ Bapak Ibu, itu mafasulnya jenis yang terdolir ya. Hanya digini-ginikan gitu. Terus matanya gitu, tuh kakinya di lemes kesannya betul kan? Kaku ya. Nah kalau biasanya kalau jenazah 4 jam nggak konangan, kaku biasanya. Kaku 4 jam biasanya kaku biasanya. Kalau kaku bagaimana Pak? Nah kaku boten niku wajib ditaruh di murongka. Disokke tengene peti biasanya boten dibuka Bu. Karena ya. Jadi mungkin ada obat tertentu yang bisa melemaskan tadi saya tahu. Cuma kalau menurut fikih, kalau orang itu sudah mujafaf, sudah mengkaku jenazahnya, maka wajib ditaruh di murabba. Liikromil menjadi agar kita tidak kerasani jenazah. Mati ke kaku. Biar pas jamatul pun saya terlambat kita juga. Jadi kemudian misalnya kalau benar sakit ditutup matanya bagaimana? Misalnya kalau meninggalnya sudah 1 jam, matanya bisa ditutup.
Jadi nak curang nanti Sultan Agung ini ada dua nih. Yang Sultan Agung itu ada dua khusus untuk bisa untuk matanya orang yang sulit ditutup. Ada itu kan kalau nanti sulit ada dua khusus. Nah, misalnya nggak bisa benar bagaimana? Maka ditutup pakai kapas. Paham ya? Oh, nah orang yang meninggal dunia hendaknya dibiarkan dulu saat dan 1 atau 2 jam dibiarkan dulu. Jangan-jangan dia itu matinya belum mati benar, masih mati suri jangan-jangan. Dibiarkan dulu, tetap ditutup, ditutup, dibiarkan dulu. Kalau sudah 2 jam, oh berarti sudah pasti meninggal dunia. Nah, pun pasti meninggal dunia, maka pertama kali harus dilakukan apa Bapak Ibu? Nah, kalau pulau nih, pulau kumpul nih keluarga dari. Oke, ya. Ini punya istri gak? Oh, punya istri 4. Kumpulkan. Anaknya berapa? Anaknya 12 kumpulkan. Oke. Anak, istri, 4. Mungkin saudara kandung kumpulkan. Bapak Ibu. Biasanya kalau nyata nih Bapak Ibu, Mas dan istrinya jenazah, niki mangki ketika memandikan jenazah, mesti ini enten beberapa hal yang tidak bisa kecuali harus dipotong. Berarti potong. Sempak. Nah, kakulon nyuwun ridho dino panjenengan pertemuan itu, paham ya? Yang kedua, biasanya kulo minta ridhonya kalau nanti misalnya mengambil sesuatu yang misalnya bagian daripada warisan, karena memang dibutuhkan untuk itu. Yang ketiga, kulo nasihati para orang tuanya, para anak-anaknya, Pak dulu hartanya jenazah ini mulai sekarang menjadi harta warisan. Sebelum dibagi, tolong jangan dimanfaatkan, paham ya? Makanya orang Jawa itu biasanya nanti yang situ, terus mobil almarhum itu terus dikunci, terus dikubuti, kita apa tadi? Apa tadi? TV-nya dikubuti, kita apa tadi? Apa kotornya? Bukan kotor ya? Hiasan diri dikubuti oleh jari, kita apa tadi? Nah, ngeten Pak, saya ngerti kok, waduh ini kurofat bid'ah. Loh, ini bukan bid'ah, bukan kurofat. Itu bagian daripada menjaga haknya harta warisan. Karena ini bagian warisan, maka belum boleh dinikmati sebelum dibagi. Nanti kalau kita nggak dekat, semua pulau situ, kan kalau jam kali orang saya kata, jadi balak minutin itu sudah hampir 2 minggu lah, sampai 3 minggu. Itu hanya Ustaz Mu'ayyid bin Al-Basri. Nah, sudah tiba-tiba kita minggu esok itu tiba-tiba minta pindah bangsal, minta pindah kamar dari ICU ke kamar dia, merasa sehat. Waduh, langsung pulau paham, langsung paham. Kita lihat siap-siap hari ini. Jam 12 siang kalau ditelepon oleh rumah sakit Muardi, ini mengalami penurunan bahasanya. Langsung pulau naik motornya mau sepuluh. Mobil antara dua begitu kok tidak terjadi langsung di pondoknya. Nanti mau meninggal kalau corona begitu. Langsung motornya tak kunci klub, terus kalau saya pulang naik mobil siapa? Pokoknya betul motor. Kenapa? Motor ini sejak diketahui meninggal otomatis menjadi warisan. Tadi Bapak Ibu ya. Nah nanti nih masalah warisan ini perkara yang akan pertama kali menjadikan orang ahli neraka kata Rasulullah adalah warisan. Dan jarak dan ilmu pertama kali yang akan dicabut di dunia ini adalah ilmu tentang warisan. Nah ini jangan kalau pintar ilmu aja, apa pintar banget ya? Apa pintar? Nah terlalu ahli ini mati nih. Kalau itu, masya Allah. Sekitar nih juga saya tanda warisan yang tiga. Oh karena tanda warisan warisan. Nah, nanggur motor itu, bon. Nah sekolahnya naik kendaraan dulu. Besok ketika sudah deal ada pembagian, baru motornya diambil. Atau minta kesepakatan dulu kepada seluruh ahli warisnya, baru motornya diambil. Dan saat nanggur itu, mesti pertama yang perlu dipahami adalah orang yang meninggal dunia Bapak Ibu itu hartanya hanya boleh dipakai untuk 5 perkara. Pertama, limuk nanti itu apa? Kebutuhan kain kafan, kebutuhan pemakaman. Paham ya? Diklik betul masuk nanti, diklik gitu. Kaca, betul masuk nanti gitu. Jadi nggak boleh ngambil hartanya jenazah untuk masak kaca. Yang boleh itu kain kafan ini pun dilihat dulu. Kalau si mayat ini nggak punya utang, kain kafannya boleh tidak. Tapi kalau dia punya utang, almarhum nggak boleh
tidak boleh memakai uangnya almarhum untuk beli kain kafan, juga nggak boleh. Kenapa? Harus diutamakan bayar utang daripada kain kafan. Paham ya? Kecuali kalau sudah minta izin, tidak stuck dan mati. Ketika si yang diutangi memberi izin untuk membeli 3 helai, baru boleh untuk beli 3 helai. Paham ya Bapak Ibu? Kain kafan kalian pemakaman. Apa pengertian waris itu? Waris itu adalah ma yang likul mayit indah hayati. Apa-apa yang dimiliki mayit ketika dia hidup itu namanya waris. Sesuatu yang sudah dimiliki si mayit ketika hidup itu namanya waris. Pertanyaan loh, binat itu waris betul? Binat. Terus binat betul? Binat itu loh. Binat itu enten kados basko tengah sini jenazah. Biasanya itu tahu ya. Itu namanya binat gitu. Binat itu, tapi itu. Binat itu loh. Nah itu binat. Sambil baskoman lah, baskoman. Jadi warisan itu bukan warisan. Kenapa? Tidak dimiliki jenazah ketika meninggal. Kalau ditangkap itu, Pak, kalau yang kena keren, besar keren ya, yang tahun 2016 sudah kemudian kena keren itu. Nah, itu kan itu kan kontrolnya kan buil amdin. Ibaratnya pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu dendanya 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau dirupiahkan sekitar 5 miliar. Makanya saat itu pemerintah Arab Saudi memberi santunan 5 miliar. Nah, paham ya? Setiap satu keluarga daripada yang kena keren tadi. Karena sesuai 100 unta itu sekitar 5 miliar saat itu. Ini apakah warisan? Bukan, karena tidak dimiliki jenazah ketika hidup. Paham ya? Itu menjadi miliknya keluarga. Corong bagi ini terserah betul-betul sesuai dengan hitungan waris. Paham ya Bapak Ibu? Orang sok binat. Terus apa namanya? Kalau pensiunan itu jelas milik istri. Karena pensiunan tertera jelas. Pensiunan istri berarti milik istri. Nah itu, dan itu milik istri. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau. Pokoknya kalau pensiunan itu sudah dibagi seperti warisan. Itu saya kira kurang tepat. Karena kalau kita lihat teksnya, pensiunan ini kan belum dimiliki si jenazah ketika meninggal dunia. Baru dikasih ketika seorang meninggal dunia. Ya, maka itu menjadi haknya istri. Kalau itu misalnya pensiunan PNS. Oke. Nah kemudian termasuk apa namanya santunan wali kota. Nah, Solo kalau dari dunia dapat 3 juta ya. Solo 3 juta. Ini ada meninggal dunia, masuk ke wali kota dapat 3 juta. Nah, apakah santunan ini termasuk harta warisan atau tidak? Maka bukan termasuk harta warisan karena tidak dimiliki jenazah ketika masih hidup. Paham ya? Yang pertama mau nanti kebutuhan pemakaman. Toh jangan lebih. Misalnya dengan pengen ngasih apa namanya itu snack. Ketika meninggal dunia kalau dikasih permen itu tidak boleh diambilkan dari harta warisan, nggak boleh. Diambilkan pakai harta RT boleh atau RT boleh. Kalau tingginya kayak di Solo itu apa ini biasanya anaknya itu ibaratnya terus ibarat 3 jutaan betul tadi bulan itu terakhir bagi mulai nanti bagi kalau di pulau ibulan terus Solo saat ke Solo ngatur SRT mungkin menaik sampul mau dibagi warisan terus ditambahkan oleh para anak-anaknya saat sampulnya itu nomor kali harta mayit itu hanya boleh digunakan. Yang kedua adalah untuk utang yang sifatnya kepada manusia dulu Pak. Manusia dulu. Misalnya, makanya ngakukan gini. Kalau begini jenazah tasik betul. Saat dari pemberangkatan jenazah kalau dipikul ya kan. Terus dia itu matur Bapak Ibu, Buk menawi almarhum niki kagungan tanggungan sing mawa hak adami. Kulo amwakili keluarga, kulo makin menghubungi keluarga itu. Buat menaik panjenengan ikhlas di kulo mewakili keluarga, mengucapkan agungnya para misalnya kan kasih itu betul tadi. Nanti ini penting. Jadi nanti dengan utangnya minta keluarga. Nah utangnya kepada adami sampai selesai Pak, ya sudah. Berarti apa Pak? Berarti yang ketiga, kalau masih ada sisa harta, utang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, almarhum nggak puasa,
harus diganti, satu hari diganti dengan 7 ons beras. Aku kan ngomongin aku deh almarhum itu selama gerak selama Ramadan 2 minggu dari rumah sakit deh, dari Jakarta saja 2 minggu, 14 kali 7 ons beras. Dulu hari ini fakir kan bilangnya fakir miskin loh, bukan anak yatim, fakir miskin. Nah sekarang itu hati-hati loh, yang namanya zakat itu untuk fakir miskin dan itu untuk fakir miskin. Apa sebenarnya itu denda itu untuk fakir miskin, bukan untuk anak yatim. Anak yatim boleh asalkan yang dikasihkan itu bapak yang ngurusin anak yang tadi. Yang keempat adalah kalau misalnya selain puasa, haji misalnya haji, nganggutan niki, riyen almarhum niku jane kuat haji jane, cuman sampun daftar haji tapi dereng mampu haji. Yo nganggutan nggih, niki masalah niki ulama berbeda pendapat. Empat mazhab niku apa jenis wajib untuk dikodoni. Tapi ada pendapat yang satunya karena zat warohila itu termasuk manis takoa, mampu tidak mampu, maka ada pendapat yang mengatakan kalau dia belum berhaji karena ada yang panjang, maka dia tidak diwajibkan untuk mengkodok ketika meninggal, dikodokkan. Nah, sekarang menurut pendapat yang lain enggak, karena dia sudah mampu haji, sudah daftar, ya jadi mampu. Makanya saran dulu ketika ada orang meninggal dunia, umpama dia sudah daftar haji, Pak, diambil uangnya, diambil, kasihnya 7 juta rupiah untuk badal haji. Dan badal itu badal namanya sekitar 7 juta loh, badal sampai 10 juta. Kasihkan ke biro travel mana, suruh badal haji pun, jadi haji pun bayar nih, puasanya sampun. Nah sholat ini ada 3 pendapat Bapak Ibu. Mungkin terserah dengan derek tradisi ini pun. Tegene kita Fathul Mu'in, orang yang meninggalkan sholat ketika hidupnya dan belum dikodok, maka ada 3 pendapat. Pendapat pertama, nggak usah diapa-apakan pun. Memang jatahnya orang ini tidak nah gimana Ibu ya? Pendapat kedua, diganti dengan fidyah setiap 1 kali sholat. Misalnya, kamu kan almarhum itu kalau ini 6 dina baru sholat, oh berarti 30 kali sholat kan? 30 dikali 7 ons beras, kasihkan bagi miskin. Pendapat yang ketiga, diganti dengan kodok sholat, karena menyamakan dengan puasa. Man mata falam yasum sholat 2000. Barang siapa orang yang meninggal dunia dan belum berpuasa, maka ahli warisnya berpuasa. Dan ini dan mungkin sampai dipunkan posibah kaki orang yang masih hidup. Pendapat ketiga apa? Dan itu ulama berbeda pendapat. Usolli fardhu zuhri li misalnya li Muhammad menjawabnya arba'a raka'atin qadha ilaita Allah. Kalau dia nanti ngondoi yang sholat itu 9 tahun, nanti ada orang itu betul sholat 9 tahun sakit tapi enggak sakit masih sadar tapi betul sholat, mereka dengan dikodoi 9 tahun. Di setiap habis sholat wajib, sholat sunnah, sholat mulai, sholat maghrib sampai 9 tahun. 9 tahun. Nah, ibadah wajib sampai rampung Bapak Ibu. Berikutnya kalau masih ada sisa warisan, maka ditanyakan, kira-kira ada wasiat enggak? Oh, ngapunten, almarhum ini nanti ngendika, nah meninggal dunia seperti hartanya untuk pembangunan yaitu masjid Jamaatul Ifah. Maka ambil dulu. Kok wasiatnya lebih dari sepertiga harta warisan sisa, harta warisan sisa loh ya. Maka jadi itu harta warisan sisa, bukan harta warisan yang dari awal. Harta sisa, maka kalau misalnya masih ada kalau wasiatnya lebih dari sepertiga, maka menunggu keikhlasan daripada seluruh ahli waris. Pak, Bapak Ibu ini ternyata kan gini misal kasur ada info bahwa almarhum ini pengen ini semua hartanya untuk pembangunan yayasan Jamaatul Ifah. Kalau jenengan dipun Bapak Ibu ikhlas betul. Oh ikhlas dipun kalau ikhlas semuanya pakai semuanya betul. Paham ya? Kalau sudah dibagi semuanya, baru kalau sudah 4 itu terlampaui, baru yang kelima kemudian Bapak Ibu baru boleh menjadi bagian warisan. Jadi aku tadinya perlu turutan yang saya itu. Ada bawa matur semua
semua yang ada dan menjadi miliknya mayit adalah warisan. Makanya kenapa kalau ketika memiliki para keluarga yang ikut sampai matur pada tingkatan ini? Iya, karena piye-piye Pak, muamutan nggih. Ketika jenazah itu sudah meninggal dunia 2 jam 3 jam, ketika dimandikan kaku biasanya kaku. Nah kaku biasanya sepak di angin dicok. Paham ya? Pertama coba biasanya kalau gendeng mawon. Kalau nah, padahal sepak niki warisan. Lumayan sebuah ya bukan begini, lumayan. Nah, makanya apa namanya kalau masuk Pak ini di kelasnya ya Pak, saya pakai tak potong. Di kelasnya potong. Nah, tapi itu Pak bagaimana dengan ande juga harus dilepas. Nah untuk mas lu untuk mas, gigi mas. Boleh nanti sektor kami ikut sosial berbentuk ya. Nah jadi giginya ibu saya itu adalah dari mas. Apakah perlu dicopot? Kalau misalnya pencopotan itu tidak merusak bagian jenazah dan diyakini tidak menyiksa si jenazah, maka wajib dicopot. Kenapa? Iya untuk emas itu lumayan jual 200.000 pulsa sebulan lumayan gitu. Jadi apa namanya? Kalau saat itu berikut jadinya kalau tidak mau karena nggak tiga maksud ibunya hidup tiga minta izin ke seluruh ahli warisnya. Nah, betul-betul mungkin dengan tambahan terus tetap dimakamkan pakai gigi emas, tapi nanti kamu ganti mungkin kamu bentosi untuk jadi warisan. Gimana ini? Menurut Pak Mata tidak boleh. Menurut Pak Mata Bapak Ibu, menurut Pak Mata perimeter apa? Dikemas. Menurut Pak Mata, yaitu merupakan bagian daripada warisan. Oke, Pak. Kenapa ya orang Jawa itu kok kalau ada orang meninggal dunia kok dibacakan Yasin Tong Somo? Besok mereka lagi. Kenapa kalau tidak dibacakan Yasin Tong Somo? Nyata Pak, bukan masalah Yasin Tong Somo nih. Biasa nih tiang niku mati ini ada mergo nasib kagungan dosa. Kesane dosane dan dipunapura kali Gusti Allah. Si sakaratul maut ini jual Yasin ya Allah. Nak memang si almarhum si fulan kita sih paling sehat dan disihake. Nak memangnya bapaknya mati dan dimate di ini ngoten Yasin niku sebenarnya belum keputusan akhir lah. Sampai sidang keputusannya segera ada keputusan. Nak mati dan mati, nak oleh berlaku. Paham ya? Itu Yasin yang somo. Tidak ada yang salah pun saya, tapi minimal baik-baik soal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah ini adalah beberapa hal yang kemudian harus dipahami tentang kematian. Nah, kalau sudah disiapkan, kalau sudah urusan warisan sudah selesai, Bapak Ibu, terus ibu-ibu jenengan niku naminipun iddah. Wong iddah niku boten asal medal saking dalem, boten asal macak-macak rumiyin, paham nggih? Aja ayu-ayu sih, ngoten nggih. Terone aja ngene ariyen. Pak orang iddah itu apa blias enggak boleh keluar. Nah menurut kula sakniki boten asal.
Kenapa? Kalau alasannya dia pengen beli sayur-sayuran atau buah-buahan, sekarang ada GoPay, atau GoPay apa Gojek, ya itu aja GoFood, ya GoFood. Nah itu, jadi kejawi, nah kalau tegene kita buka atau mustafidi, kejawi menawi jenengan boten medal, maka akan terjadi doror itu apa jenenge tidak bisa dihindari kecuali harus keluar. Nah, contohnya kan, wah ternyata di Jamaatul Ikhwan itu guru yang ahli di bidang bacaan cuma satu itu. Kalau ibu ini tidak ngajar di Jamaatul Ikhwan, maka dikhawatirkan semua siswanya nanti jadi keliru semua baca Al-Qur'annya. Maka dia boleh keluar, boleh. Tapi menawi, guru agamanya tak sekali, masih satu ya sudah, maka tidak boleh. Jadi misalnya apa namanya, nah kalau tiga kitab niku jadi contohnya niku handasa. Misal ada sebuah universitas itu tidak ada profesor yang ahli kecuali dia perempuan itu, maka dia boleh keluar. Tapi kalau masih ada yang lain tidak boleh keluar. Nah Pak, kalau kita tidak punya rezeki, jenengan ibu-ibu nak mboten gada arto, jenengan boleh tekan dengan dua bit batasan fikih, dengan dua bit bahwa ketika nanti tidak keluar maka akan mati, kan Pak? Mati. Misalnya kalau jenengan tak sekagungan itu tidak boleh. Saya jenengan, suami saya meninggal dunia, saya nggak punya uang sama sekali. Maksudnya TV-nya didorin, TV-nya dipecat tinggi untuk mencukupi makan selama 4 bulan 10 hari. Paham ya Pak? Mungkin. Atau mungkin sampai idahnya selesai. Nggak punya uang, tapi kan punya HP, HP-nya dijual dulu. Paham ya? Jadi menurut dia nggak boleh tiba-tiba keluar, kemudian dia itu padahal dia itu masih dalam keadaan mampu untuk ikan. Dan bapak-bapak ampun nyikano boten angsal ngelirik tiang sing nembe ikan. Dosane gede Pak, benar. Tapi nak nyindir angsal. Mbak, Masya Allah, jenengan itu loh. Jangan nak coro anak jenengan, kok aku tidak cocok kalau aku ya, ini nyindir. Mbak, Masya Allah, kok anakmu kok persis wajahku ya Mbak? Betul apa itu? Yang penting benernya kalimat aku pengen melamar. Yang haram Pak, itu adalah kalimat aku pengen melamar. Atau gini tidak betul apa? Masya Allah, lambi jenengan Mbak, anu kuningnya kode kalau ngomah tuh. Teman-teman. Jadi gini betul apa? Tapi tidak sampai aku lamar engkau hukumnya haram. Nah, gitu. Mau lanang santai ya, meninggal langsung bus bet ya, boleh ya. Nanti yang satu ini buatan saat nunggu 4 bulan 10 hari. Pak, haram. Ini kita ini jilid sebagai ini jilid kalian. Ada kasus di zaman Kanjeng Nabi itu ada orang saking gawednya kalau istri ini, saking gawed ini. Dia itu menceraikan istrinya, Dek kamu tak cerai, tak cerai 4 bulan 10 hari kurang 1 hari, 4 bulan 9 hari itu tiba-tiba dikatakan tak rujuk ya, tak rujuk. Berarti apa? Berarti dia menjadi istrinya lagi, nah udah sudah cerai lagi. Terus ketika dia dirujuk, Dek kamu tak cerai lagi sekarang, berarti apa? Masa iddahnya nunggu 4 bulan 10 hari lagi. 4 bulan 9 hari kemudian ditelepon lagi, Dek kamu tak rujuk hari ini, tak cerai lagi, sudah cerai 3 kali. Berarti apa? Orang ini sebenarnya mau nikah, warga ini mau nikah, tertunda sampai 13 bulan gara-gara apa? Gara-gara dipermainkan oleh suami. Apakah boleh seperti ini? Secara fikih jatuh, secara fikih memang prosesnya begitu, tapi secara syariat hukumnya haram karena menyiksa seorang istri. Nah istilah dia wis dilepas di mawon, aku dipermainkan seperti itu. Nah tadi, jadi dia tuh pengen istrinya itu tersiksa loh, jadi nggak bisa nikah supaya nikah guys nikah, terus nakal tinggal akan nikah sesuk guys nikah boleh, apa dirujuk, jadi itu dirujuk boleh, tak cerai lagi, dirujuk lagi, tak cerai lagi, nah alhamdulillah ya boleh seperti itu. Boleh. Nah Pak, kalau misalnya Pak, yang setri itu kan Pak, itu boleh nggak ikut dana pemakaman Pak? Nah ini sering ya, pripun? Nah
sejauh 3 mazhab yang ada, 3 mazhab ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi nggak boleh. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, istrinya harusnya nunggu di rumah, nggak boleh ikut ke pemakaman, paham ya? Masya Allah, cobaannya apa? Saya istri, mau ikut, ibu lah ibu, saya istri bu. Kemudian saya situ itu tak siap nanti, ibu mau istri ini kok termakam, Masya Allah, saya lirik kuat lah. Wong lanang itu manusia, bujuri, oh Masya Allah, janda. Pun wong lanang itu wonten niku pun. Itu sudah khilqah insannya. Jadi kita Qur'an kan ya. Jadi ada 70 iblis yang ganduli matanya laki-laki untuk melirik seorang janda yang masih janda yang baru saja janda. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi nak nyindir asal. Kalau jenengan tiba-tiba kok wajah jenengan kok Masya Allah, kok mirip kali wajah ibu kula. Nah, dia nyindir kan boleh saja. Kalau sampai tak lapar hukumnya Oke, saya kira itu dulu pertemuan di pagi hari ini, sore hari ini. Ada pertanyaan betul, masih 13 menit. Ada pertanyaan betul masalah kematian. Sekali ya. Berarti untuk masalah waris tadi juga berarti untuk harta waris seorang yang meninggal tadi juga termasuk menghidupi istri selama masa idah tadi berarti ya? Oh, enggak ada maksud. Ya tadi jual TV ya betul? Enggak, jadi maksudnya sudah dibagi, istrinya dapat bagian di TV. Dan TV ini kan bukan termasuk harta pokok, bukan termasuk maka TV itu bukan termasuk harta pokok. Makanya kalau misalnya dia kehabisan uang, dijual atau digantikan dulu. Demikian dulu. Terus nanti menurut saya berarti tangan Muslim terkait dengan seseorang almarhum yang meninggalkan tidak melakukan puasa selama 2 tahun. Menurut keterangan Nabi diganti dengan fidyah, fidyah sebenarnya 7 tahun. Nah, kalau melihat kasusnya itu keluarganya tidak mampu untuk membayar 7 tahun tiap tadi selama 2 tahun, bagaimana itu solusinya? ada 70 urutan. Jadi kalau misalnya bahkan ya, itu nanti kita sekalian bahas. Misalnya ada orang meninggal dunia, ternyata keluarganya nggak mau memberikan kain kafan atau nggak mau membayar fidyah, maka bagaimana? Maka wajib orang yang mendapatkan harta waris asabah untuk memberikan kain kafan. Harta waris asabah itu anak kandung atau cucu laki-laki dari anak laki itu wajib mencari atau apa sih anggota keponakan lagi ini anak kandung cucu laki-laki dari anak laki-laki sama keponakan lagi ini wajib memberikan kain kafan untuk almarhum. Sama kalau misalnya keluarganya nggak mampu kan anaknya dulu anak nggak mampu, cucu nggak mampu, kemudian keponakan laki-laki nggak mampu ya sudah. Berarti solusi kedua adalah wajib diambil dari Baitul Mal. Maksudnya pemerintah kota wajib untuk mendanai daripada kebutuhan si almarhum tadi. Amin. Ya, contohnya kita tuh Baitul Mal. Saat ini pokoknya ya kas. Menurut kertasnas. Kertasnas sudah putar harta 2,7 miliar menurut hari kan. Bahkan seluruh kan 2,7 miliar itu. 20 ngerti ya polisi. Menurut ini ada orang meninggal dunia yang kena utang yang penting kan. Jadi Baitul Mal. Sudah kalau Baitul Mal masih ada. Kalau Baitul Malnya kosong, maka istighfar itu apa? Terutang terus sampai nanti mampu. Misalnya kalau kok Baitul Mal itu ada situ ya sudah. Nanti Baitul Mal itu dipakai dulu untuk melunasi daripada hutangnya jenazah. Tapi kalau 2 tahun berarti kan dia kan kena denda. Nah, kalau
dia tuh ternyata kemarin undangannya sampai 2 tahun itu sebenarnya bisa puasa tapi dia sengaja puasa, maka 21 kali 7 ons beras atau kira-kira ini. Urutannya itu kalau misalnya ada yang nggak mampu membayar utang puasa. Yang lain? Perempuan sama. Semuanya berarti betul. Tadi kan menyaksikan atau yang mengalami almarhum Ismail Sabri sebagai itu mengatakan kira-kira 2 tahun meninggalkan ini kan sholat ya, meninggalkan sholat kira-kira 2 tahun. Apakah kalimat kira-kira ini berpengaruh misalnya karena tidak sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita melihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, maka ketika terjadi keraguan-keraguan mengenai almarhum ini meninggalkan sholat itu berapa hari ya, ragu-ragu atau zakatnya berapa hari ya, maka kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kembali kepada kaidah ambil yang paling banyak. Oh, enggak, orang tahu, enggak setahun enggak. Oh, anak pertama enggak setahun 12 tahun 7 bulan. Enggak, anaknya angka itu maka tetap diberikan maka diambil 2 tahun. Diambil yang paling baik. Secara fikih yang lebih baik. Tapi sekali lagi, sholat itu ada tiga pendapat. Monggo jenengan ambil kebiasaan di tempat Anda. Kalau di Al-Mas, kalau saya ganti beras. Untuk jadi dari keluarga pulau itu diganti dengan sholat. Pendapat yang ketiga enggak diapa-apakan. Jadi beberapa daerah itu kalau sholat ya sudah enggak diapa-apakan. Kalau sudah orang dengan sholat ya sudah takdirnya dia enggak kena sholat. Yang lain? Jadi kan segera pesan kalau lulusan lihat layar begini pemahaman muslim ya. Atau sebetulnya mau beda pemakaman sendiri? Insyaallah. Iya. Sama kamu kan? Harusnya itu buat itu ya. Berapa sih? Ya, 500 juta beli tanah mungkin siapa wali murid yang mau titik-titik kan bisa gitu. Masya Allah itu keren nih. Bukan masalah kerennya sebetulnya Pak, tapi keren ketika meninggal dunia. Kan betul gitu? Dimakamkan di dekat orang-orang yang cinta kepada ilmu agama. Ini masih di dalam alam kubur ya. Jadi sangat baik sekali. Kemarin kalau pengajian di Yayasan Mala itu langsung besoknya langsung beli tanah, yaitu tanahnya di KPK mungkin siapa ahli wali santri yang pengen di KPK di situ. Dan 400 juta kan bisa dapat kaplingan, misalnya kaplingan 500 juta dapat bisa dijadikan misalnya 2000 ruangan, jadi berarti satu orang kalau mau pesen 250 itu enak ya Masya Allah. Ini kepala sekolah kalau ngarep diri yayasan sampai ngarep terus nah itu kita paling betul kita kalau mati naik gampang kalau dapat berarti masuk di nabi makbaro segala iswan kalian betul gitu kita pilih itu dengan pesan kiai yang alumni zaman lima dengan selati kami kasih satu jatah golongan di situ ambil enak Pak jadinya misalnya dia kata kiai saya zaman lima juga ada pemakaman kata kiai lalu saudara kiai paling buatan santrinya itu loh ketika kadro ilah kadroti Mbah Yai Fulan bahkan Jufi Nabi awal lagi Mbah Yai Fulan dia kan yang dimakan sekitar ya kena semua jangan Pak orang anaknya lalu dimakan enak tapi dengan selalu mendapatkan doa dari sampai kanan kirinya enak ya ini beda baik sepuh-sepuh Buskari nomor itu dengan aku ini kalau paling satu bulan tunggal terus paling akhir dulu semua jadi dengan mungkin kesana seperti itu untuk satu anak untuk mengajar ini dapat diskon untuk guru diskon bisa 40%. Begitu ya, nah itu sekarang saya kira perlu Pak. Soalnya sekarang itu dengan sembarangan memakamkan itu kita kan sampai salib sampai ternyata orang Hindu dan ini alhamdulillah ini dan
berpikir segitu, apalagi zaman mereka sudah lebih kuat daripada Indonesia. Untuk pikirannya harus jauh itu. Pak Kiai besok ya.